Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mengikuti program MBKM Pertukaran Mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan kelima dengan dosen pengampu Bapak Danus Suryani SH.MH. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Yang pertama, latar belakang AUPB. Yang pertama yaitu welfare state dan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wewenang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan wewenang bebas, diskresi. Yang ketiga, perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan sehingga hak asasi warga negara terlanggar atau terabaikan. Yang keempat, AUPB sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Dua istilah AUPB. Yang pertama, Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur dari bahasa Belanda, The Principle of Natural Justice atau The General Principle of Good Administration dari Inggris. Yang ketiga, Les Principes Généraux de Droit Customer Public dari Perancis, Algemeen Recht Beginselen dari Belgia, Algemeen Grondwetten der Ordnungsgemeenschappen Verwaltung dari Jerman. 3. Pengertian AUPB. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, AUPB. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ada 9 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kemanfaatan. Yang ketiga, asas ketidakberpihakan. Yang keempat, asas kecermatan. Yang kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang keenam yaitu asas keterbukaan. Yang ketujuh, asas kepentingan umum. Yang kedelapan, asas pelayanan yang baik. Yang kesembilan, asas-asas umum lainnya dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, fungsi AUPB. Yang pertama, bagi administrasi negara sebagai pedoman. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai dasar gugatan dalam mencari keadilan. Yang ketiga, bagi hakim tun sebagai alat untuk menguji keputusan tun atau pembatalan putusan tun. Yang keempat, bagi legislatif sebagai patokan atau batasan dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Yang keenam yaitu AUPB dan jurisprudensi. Asas yang sering digunakan. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kepentingan umum. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kemanfaatan. Yang kelima, asas persamaan atau non-diskriminasi. Yang keenam, asas kecermatan. Yang ketujuh, asas tidak menyalahgunakan wewenang. Kedelapan, asas pelayanan yang baik. Kesembilan, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang kesepuluh, asas akuntabilitas. Yang kesebelas, asas proporsionalitas atau keseimbangan. Yang kedua-belas, asas profesionalitas. Yang ketiga-belas, asas keadilan. Lalu ada asas tambahan. Yang pertama, asas motivasi. Yang kedua, asas fair play. Yang ketiga, asas larangan détournement de fait. Yang keempat, asas keadilan. Yang kelima, asas kebebasan. Yang keenam, asas integritasi. Yang ketujuh, asas tujuan nyata. Yang kedelapan, asas efektivitas. Yang kesembilan, asas partisipasi. Yang kesepuluh, asas pemberdayaan. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.